Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in meeting 4, we will learn about the first language interference. Bagaimana bahasa pertama Anda mempengaruhi penguasaan bahasa Inggris Anda, terutama ketika Anda menulis atau berbicara. Now, we will learn the examples on some language interference. Oke, kadang-kadang ketika kalian berbicara dan juga menulis, kalian sering menggunakan word, structure, phrases, atau expression yang itu sangat dipengaruhi oleh bahasa pertama Anda, yaitu bahasa Indonesia. And sometimes what you did was wrong, since that bahasa Inggris tidak memakai misalnya kata atau frasa atau expression yang Anda gunakan. Because you directly translate the bahasa Indonesia into English. Oke, kenapa first language interference itu bermasalah? Yang pertama, it doesn't exist in English. Dalam bahasa Inggris, kata atau frasa atau expression itu tidak ada. Or it doesn't sound and look as English. Karena itu kalau didengar atau dibaca itu bukan seperti bahasa Inggris. It looks or it sounds so bahasa Indonesia. Atau kalau yang ketiga, English has different way to express the idea, feelings or meaning. Atau kalau yang ketiga, itu bahasa Inggris punya cara sendiri bagaimana mengekspresikan ide itu, feeling itu atau meaning itu. Jadi paling tidak 3 alasan ini menyebabkan first language interference itu bermasalah. Oke, beberapa contoh, beberapa sudah sering saya sebutkan di kelas, beberapa mungkin ada yang baru. The first, when you say I think it's enough. Biasanya anak mahasiswa mengucapkannya untuk menutup sebuah presentasi. Sering saya contohkan itu, dan you shouldn't use I think it's enough to end a presentation. Kenapa? Karena di bahasa Inggris tidak memakai itu untuk menutup presentasi. You would rather use thank you, that's all, and it is better than I think it's enough. Kemudian nomor 2, ternyata thank you before, thank you in advance itu adalah first language interference. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutkan terima kasih sebelumnya. Kalau Anda mendapatkan pertolongan dari seseorang, walaupun itu belum dilakukan, you tend to say thank you before, thanks in advance. Nah, ternyata hal tersebut itu tidak familiar dalam bahasa Inggris. Thank you before itu mungkin let's say tidak ada atau kurang familiar. Kenapa? Karena mereka akan bilang thank you saja. Jadi ternyata itu kurang tepat. Kemudian number 3, according to me. Ketika Anda mau state your opinion, you say according to me. Karena menurut Anda mau bilang menurut saya, and then you say according to me. Tapi ternyata the correct way to express your opinion is by stating in my opinion. In my opinion itu lebih tepat daripada according to me. Dan kalau dalam tulisan akademik atau dengan format yang akademik, according to itu digunakan untuk merefer pada statement atau opini dari expert. Dan Anda tidak berhak karena Anda belum expert. Kemudian beberapa contoh yang lain. I very like meatballs. Anda memakai very untuk menyatakan sangat suka. Padahal Anda tidak boleh memakai very diikuti verb. It should be I really like meatballs. Itu juga first language interference. Anda menyamakan bahwa very dengan really itu sama saja. Ternyata tidak. Number 5, you should drink some medicine. Kamu harus minum obat. Di Indonesia, obat identik dengan kata kerja minum, and then you directly translate into drink for medicine. Tapi in English, we do not drink medicine, we take medicine. Nah, ini adalah contoh dari first language interference yang lain. Drink harusnya diganti take untuk medicine. Kenapa? Karena memang itu pasangan untuk medicine.
Dan yang berikutnya relatif menarik karena mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, mungkin beberapa tidak bahwa ketika kamu mau like say goodbye to your friend to go vacation misalnya, itu orang Indonesia sering bilang jangan lupa ya oleh-olehnya, kayak gitu. And then mungkin kalian akan cenderung bilang don't forget to buy me oleh-oleh atau present atau gift atau apa. Kalau ada temanmu mau pergi ke luar negeri atau pergi piknik lah, ternyata the way orang Inggris atau bahasa Inggris itu biasanya menyebutkan bagaimana orang itu say goodbye kepada orang yang mau bepergian itu macam seperti enjoy the vacation, bahwa permintaan untuk membeli oleh-oleh itu ternyata nggak familiar. Jadi when you have like for foreign friends and then they will go abroad and then you say jangan lupa beli oleh-oleh itu, it's so Indonesia. Itu sangat Indonesia sekali. You should change into enjoy the vacation, save flight atau apa. Kemudian berikutnya, where are you from? Misalnya ada temanmu barusan dari mana, kemudian dia datang ke kelas, kamu tanya, where are you from? Kamu barusan dari mana gitu. Ternyata the correct expression is, where have you been? Kamu dari mana? Dari kafetaria, dari toilet misalnya. Kemudian beberapa contoh yang lain adalah, contoh misalnya, do you can understand? Apakah kamu bisa memahami? Ternyata do you can understand juga merupakan first language in the verse. This is exactly the way you state the question in bahasa Indonesia. Ini nggak bisa. Harusnya ini diganti do you understand atau can you understand, gitu. Do sama can nggak bisa digabung. Kemudian terakhir adalah the way you pronounce the word. Itu kadang di-influence oleh bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia I itu adalah I, kadang-kadang kata ini yang nomor 9 kamu sebutkan sebagai identify, karena I-nya dalam bahasa Inggris. Padahal in English you should pronounce I into I. Jadi kata ini harusnya dibaca identify. Gak harus kemudian ini berlaku untuk semua kata, tetapi kadang-kadang the way we pronounce the words itu influenced by the way we pronounce the word in bahasa Indonesia. Oke, bagian ini kita taruh di video yang berikutnya karena ini sudah sekitar 8 menit.